Polda simpulkan mahasiswi Unima bunuh diri akibat depresi. Bantu warga korban banjir, Pangko Armada RI kunjungi Pulau Siau. Pemkot Gorontalo terapkan parkir berlangganan selama 1 tahun. Selamat pagi saudara, kita jumpa dalam program Kompas Sepekan. Selain 3 berita utama tadi, Anda juga bisa menikmati rangkuman sejumlah informasi menarik dalam sepekan yang dihimpun tim redaksi Kompas TV. Bersama saya Anata Samewoh, inilah Kompas Sepekan selengkapnya. Hanya di Kompas TV, independen, terpercaya. Kita ke informasi yang pertama, Saudara. Polda Sulawesi Utara akhirnya memastikan kasus mahasiswi Unima yang tewas tergantung di kosannya pada Selasa 30 Desember 2025 lalu merupakan murni bunuh diri. Berdasarkan hasil pemeriksaan sementara oleh penyidik Direskrimum, mahasiswi Unima Evia Maria Manggolo tewas murni karena gantung diri. Direskrimum Polda Sulut Kombes Pol Suryadi mengungkapkan almarhumah mengakhiri hidupnya dengan cara gantung diri diduga lantaran depresi akibat mendapat sejumlah masalah, diantaranya dugaan tindakan pelecehan seksual oleh oknum dosen berinisial DM, masalah keluarga, hingga terlibat konflik dengan pacar. Dari hasil olah TKP, kemudian hasil penyelidikan yang dilaporkan oleh orang tua korban, itu maka disitulah malah membuat terang perkara bahwa ya gantung diri, berdasarkan ciri-ciri gantung diri itu adalah ya ciri-ciri dari gantung diri yang dialami oleh di tubuh korban ya, yang kita dapatkan dan hasil dari visum baik visum luar maupun otopsi. Namun kemungkinan gantung diri ini dilakukan karena korban ini depresi atas beberapa kejadian atau masalah yang dialaminya, baik dari masalah keluarga, kemudian masalah dengan pacarnya, dan masalah di kampus. Ini yang dugaan kami itulah yang melatar belakangi AE ini melakukan gantung diri. Sementara laporan pihak keluarga terkait dengan adanya pelecehan seksual oleh oknum dosen berinisial DM hingga kini masih dalam proses penyelidikan polisi. Selain dosen DM, polisi juga telah melakukan pemeriksaan terhadap sejumlah saksi untuk dimintai keterangan, antara lain keluarga korban, teman korban, pemilik kos, serta saksi-saksi lainnya. Jimmy Dapar, Kompas TV Manado, Sulawesi Utara. Kita ke Gorontalo, Saudara. Lokasi tambang ilegal di Kecamatan Marisa dan Kecamatan Dengilo, Kabupaten Pohuwatu dibongkar paksa oleh petugas gabungan TNI Polri dan instansi terkait. Aktivitas tambang emas ilegal ini diduga penyebab kerusakan lahan pertanian warga dan banjir. Dalam operasi ini, polisi menyita sejumlah alat berat dan peralatan tambang serta membongkar kamp para petambang ilegal. Petugas gabungan terdiri dari TNI dan Polri serta instansi terkait menertibkan pertambangan emas tanpa izin di Kecamatan Marisa dan Dengilo, Kabupaten Pohuwato, Gorontalo. Akibat dari aktivitas seperti ini, sejumlah lahan pertanian warga rusak serta sebagai penyebab banjir dan sumber penyakit dari kubangan bekas galian tambang, di mana wilayah pertambangan ini berada di tengah-tengah pemukiman penduduk. Dalam operasi tersebut, petugas tidak menemukan aktivitas para penambang ilegal, namun sejumlah alat berat yang digunakan untuk kegiatan penambangan serta berbagai peralatan tambahan seperti mesin sedot, selang, dan peralatan pengolahan emas yang ditinggalkan petambang langsung diamankan oleh pihak kepolisian. Tidak hanya itu, polisi juga membongkar kamp atau tempat tinggal sementara para petambang yang ada di area peti guna mencegah aktivitas serupa kembali berulang. Dan pertanian sudah menjadi kubangan-kubangan permukiman penduduk, ada banjir lumpur di kanan kiri rumah, kemudian sedimentasi yang itu akhirnya berdampak pada pertanian. Jadi banyak sawah-sawah yang gagal panen atau turun tingkat produksinya, termasuk juga ketika banjir rumah-rumah terendam. Itu yang akhirnya kami Forkopimda
Kabupaten Pohuwato melaksanakan rapat koordinasi. Kita rapat bersama, saya, Kapolres, kemudian Pak Bupati, kemudian Dandim, Kajari, Ketua Pengadilan Negeri, dan Ketua DPR bersepakat bahwasanya sudah saatnya pertambangan ilegal ini dihentikan. Namun demikian kami tetap melaksanakan secara humanis. Kami himbau dulu. Jadi setelah kami himbau, mereka juga mengikuti himbauan kita. Mereka turun ke bawah, sudah tidak lagi melaksanakan kegiatan pertambangan. Seminggu sebelum kami melaksanakan operasi, sudah kita himbau dan mereka turun. Sebagian besar sudah membawa perlengkapannya, sebagian besar juga masih ditinggalkan di lokasi. Kapolres juga berharap warga untuk melakukan penambangan di wilayah pertambangan rakyat yang telah ditentukan. Namun dengan catatan harus mengurus izin pertambangan rakyat terlebih dahulu. Petugas gabungan masih akan terus melakukan operasi aktivitas pertambangan emas ilegal di wilayah lain di Kabupaten Pohuwato. Agustiar, Kompas TV, Gorontalo. Saudara Satuan Reserse Narkoba Polresta Manado baru-baru ini berhasil melakukan pengungkapan kasus peredaran narkoba jenis sabu-sabu. Polisi berhasil meringkus pria berinisial RM serta barang bukti 30 paket sabu siap edar. Seorang pria berinisial RM, umur 37 tahun ditangkap polisi saat berada di rumahnya di Kelurahan Mapanget Barat, Kecamatan Mapanget, Kota Manado. Kapolresta Manado menjelaskan penangkapan dilakukan pada Selasa 6 Januari, sekitar pukul 1 siang, setelah Satreserse Narkoba menerima laporan dari masyarakat terkait aktivitas peredaran sabu di wilayah Kota Manado. Dari hasil penggeledahan, polisi mengamankan 1 paket besar dan 30 paket kecil narkotika jenis sabu, timbangan digital, alat hisap sabu, plastik bening, serta sejumlah barang lain yang digunakan untuk mendukung aktivitas peredaran narkoba. Hasil pemeriksaan sementara mengungkapkan RM berperan sebagai pengedar sekaligus pengguna sabu. Polisi juga menyebut tersangka merupakan residivis kasus narkotika. Tim atau teman-teman kita dari Satres Narkoba mendapatkan informasi dari warga masyarakat, jaringan informasi kita. Kemudian setelah mendapat informasi ternyata diketahui bahwa yang bersangkutan ini residivis, pernah dikenakan atau dihukum juga dengan perkara yang sama, sehingga hal ini tentunya lebih meyakinkan kepada anggota kita di lapangan bahwa yang kita jadikan target memang berprofesi atau sebelumnya pernah melakukan hal yang sama, melakukan pelanggaran terhadap undang-undang narkotika itu. Kemudian yang kedua, terkait masalah dari mana tersangka mendapatkan barang bukti ini masih dalam proses penyidikan. Nanti tentunya kita akan kembangkan dari mana sumber barangnya itu. Tersangka dijerat dengan pasal tindak pidana narkotika golongan 1 bukan tanaman dengan ancaman hukuman penjara seumur hidup atau pidana berat lainnya sesuai ketentuan undang-undang. Jimmy Dapar, Kompas TV Manado, Sulawesi Utara. Bantu warga korban banjir, Pangko Armada RI kunjungi Pulau Siau. Informasi ini akan kami hadirkan sesaat lagi. Tetaplah bersama kami. Terima kasih Anda masih bersama kami di Kompas Sepekan. Saudara, 5 pasien korban banjir bandang di Siau dirujuk ke RSUP Profesor Kando, Kota Manado. Menggunakan KN Singa Laut 402, pasien rujukan ini tiba di dermaga Bakamla, Minahasa Utara, Jumat sore. Setelah menempuh perjalanan laut selama 6 jam menggunakan KN Singa Laut 402 milik Bakamla RI, 5 pasien rujukan korban banjir Siau Kabupaten Citaro tiba di dermaga Bakamla Kabupaten Minahasa Utara di Desa Serei, Kecamatan Likupang Barat. Pasien rujukan ini dievakuasi menggunakan kapal milik Bakamla yang sebelumnya bertolak menuju Pulau Siau untuk membawa bantuan kemanusiaan bagi warga terdampak banjir bandang yang terjadi 5 Januari yang lalu. Kami di sini Kepala Pangkalan Bakamla Minahasa Utara atas perintah dari Kepala Bakamla RI dan juga instruksi dari Bapak Gubernur Sulawesi Utara, dalam hal ini
Bakamla RI akan membantu sepenuhnya saudara-saudara kita yang berada di Siau. Mungkin ada korban, akan kita bantu untuk proses evakuasi maupun pemberian bantuan. Pasien ini sebelumnya sempat dirawat di RSUD Sawang dan Puskesmas Ulu Siau. Selanjutnya karena didiagnosa tim kesehatan membutuhkan penanganan medis lebih lanjut, sehingga dievakuasi ke RSUP Profesor Kando di Kota Manado. Ada 5 pasien yang kami rujuk dari 3 dari rujukan dari RSUD Sawang dan 2 dari Puskesmas Ulu Siau. Di mana kondisi pasien ini ada 4 dewasa dan 1 anak balita. Dan untuk pasien keadaannya karena luka, tetapi yang memerlukan rujukan adalah terkait dengan ada patah tulang yang perlu tindakan dokter ortopedi yang perlu dilakukan di rumah sakit. Salah seorang pasien yang merupakan warga Batu Senggo yang mengalami patah tulang di bagian kaki mengaku bersyukur kendati banjir datang secara mendadak pada Senin dini hari, dirinya dan seluruh anggota keluarga berhasil menyelamatkan diri dan lolos dari maut. Kejadian itu saya bersama mertua tahu kejadian. Tapi kalau untuk menyelamatkan diri sudah nggak bisa. Bapak di kampung mana? Siau Barat, Kecamatan Siau Barat Selatan. Tak hanya merenggut nyawa manusia, banjir bandang di Pulau Siau juga menyebabkan sejumlah warga terluka dan terpaksa mengungsi. Hingga Jumat sore, sebanyak 10 orang korban bencana banjir yang dirujuk dari Pulau Siau ke RSUP Kando. Yana Mekesingal, Kompas TV, Minahasa Utara, Sulawesi Utara. Saudara Pangko Armada Republik Indonesia Laksamana Madya TNI Denny Hendrata memimpin rombongan personel TNI Angkatan Laut mengunjungi warga terdampak bencana banjir bandang dan tanah longsor di Pulau Siau, Kabupaten Sitaro, Rabu pagi. Selain mengerahkan personel untuk membantu pemulihan pasca banjir, Pangko Armada juga menyalurkan logistik bantuan. Pangko Armada Republik Indonesia melakukan kunjungan kerja di Sulawesi Utara, tepatnya di Pulau Siau, Kabupaten Sitaro, dengan menggunakan KRI Wahidin Sudiro Husodo 991. Tiba di Pelabuhan Ulu Siau, rombongan Pangko Armada RI disambut Bupati Kabupaten Kepulauan Sitaro, Cynthia Ingrid Kalangit dan Forkopimda. Rombongan Pangko Armada RI didampingi dan Kodaeral 8 Laksda TNI Dedi Trisananto Suhendi mengunjungi ratusan pengungsi di 2 lokasi, yakni di Museum Ulu Siau dan Perpustakaan Daerah Sitaro, Kelurahan Ondong. Di titik pengungsian, Laksamana Madya TNI Denny Hendrata menyapa dan memberikan bantuan bagi pengungsi yang sebagian besar kehilangan rumah akibat terjangan banjir bandang 5 Januari yang lalu. Tujuan ke Siau ini untuk meninjau apa yang sudah kita berikan bantuan dalam penanggulangan bencana banjir bandang di Siau. Sebetulnya kondisi saat ini sudah mulai membaik, pasukan kita sudah berada di sana, di mana jalan utama juga sudah terhubung melalui darat, komunikasi juga sudah terhubung, dan logistik juga sudah terpenuhi, namun kami tetap membawa bantuan logistik melalui KRI Wahidin Sudiro Husodo, yaitu kapal rumah sakit, sekaligus nanti juga bisa memberikan pelayanan kesehatan. Selama di Pulau Siau, KRI Wahidin Sudiro Husodo yang juga kapal rumah sakit milik TNI Angkatan Laut ini menyiapkan layanan medis bagi warga yang sakit. Salah satu warga di pengungsian bernama Anci Kansil yang rumahnya rusak akibat terjangan banjir bandang mengaku selama di pengungsian mereka mendapatkan pelayanan yang memadai dari petugas. Kedepan dirinya berharap rumahnya bisa direnovasi pemerintah setelah terdampak akibat terjangan banjir. Kejadian banjir, Ibu langsung mengungsi kemana, Bu? Langsung ke museum. Oh, oke. Jadi Ibu sudah berapa lama di sini, Bu? Lama, Mas. Lebih dari 1 minggu. Ibu kondisi rumahnya seperti apa setelah diterjang banjir? Rusak. Oke, rusak. Ibu berapa anggota keluarga di rumah yang tinggal? 2 orang. Bu, ini kan ada di penanganan oleh pemerintah di posko. Bagaimana keseharian di sini, Ibu? Pas banjir lewat, pulang. Ini keseharian di sini. Kondisi di sini seperti apa? Ibu boleh cerita hariannya seperti apa? Pelayanan luar biasa.
Makan? Makan pagi. Oke, cukup ya. Sangat berterima kasih atas kunjungan dari Bapak Panglima Pangko Armada RI dan Pangko Armada 2 yang sudah datang mengunjungi melihat kondisi terkini daerah kami, dan saya sudah menjelaskan kepada Bapak yang mana keadaan kami untuk daerah yang terisolasi semuanya sudah terbuka, logistik bantuan sudah didistribusikan secara merata, dan terima kasih juga karena sudah membawa lagi kami bantuan meringankan setiap kesulitan yang kami hadapi di saat ini. Dalam kunjungan ini, Pangko Armada RI membawa bantuan logistik serta tambahan personil perbantuan untuk membantu warga terdampak selama di pengungsian, termasuk pembersihan material banjir di wilayah terdampak. Pasca bencana banjir dan tanah longsor, Pemkab Sitaro menetapkan status tanggap darurat bencana terhitung 5-18 Januari 2025. Data per Rabu siang, hari ke-10 pasca bencana, jumlah pengungsi yang berada di titik-titik pengungsian di Pulau Siau sebanyak 492 jiwa. Yana Megasingal, Kompas TV Sitaro, Sulawesi Utara. Saudara, personel Brigade Mobil Polda Gorontalo membantu anak-anak sekolah menyeberangi sungai di Desa Molalahu. Hal ini dilakukan karena jembatan penghubung antar dusun telah rusak diterjang banjir. Tidak hanya itu, personil Brimob juga berusaha memperbaiki jembatan yang rusak tersebut. Banjir pada pekan lalu menyebabkan jembatan penghubung di Desa Molalahu, Kabupaten Gorontalo rusak dan tidak bisa digunakan. Menyikapi kondisi ini, personil Brimob Polda Gorontalo turun langsung ke lokasi membantu anak-anak menyeberangi sungai dengan menggendong dan menuntun mereka agar tetap bisa berangkat ke sekolah dengan aman. Kepala Desa Molalahu bilang jembatan tersebut rusak parah setelah diterjang banjir besar yang melanda wilayah itu beberapa hari yang lalu. Akibatnya sekitar 60 warga di Dusun Mohuhulo terpaksa harus memutar sejauh 4 km agar bisa ke pusat desa, sekolah, serta akses pelayanan pemerintahan. Kehadiran personil Brimob sangat membantu para siswa agar bisa tetap bersekolah. Sekitar 2-3 minggu yang lalu Pak kejadian itu banjir. Ini jalan akses penghubung dari mana ke mana dan apakah penting untuk aktivitas warga? Iya, sangat penting Pak, karena satu dusun itu terisolir di dalam. Jadi untuk Desa Molalahu itu satu dusun berada di dalam yang mengakses jembatannya menggunakan akses. Iya, kami atas nama perintah desa sangat bersyukur dan berterima kasih atas bantuan dari para pihak kepolisian telah membantu untuk menyeberangkan siswa yang seharusnya juga untuk mengikuti pendidikan yang ada di sekolah. Kabak Ops Sat Brimob Polda Gorontalo mengatakan putusnya jembatan gantung tersebut membuat warga tetap harus melewati aliran sungai untuk beraktivitas. Kondisi ini tentunya sangat berisiko, terutama bagi siswa yang berangkat dan pulang sekolah. Sungai seperti yang kita lihat ini sudah agak turun. Kalau tadi pagi agak dalam lah kalau untuk anak-anak SD, apalagi kelas 1, kelas 2 yang masih kecil, apalagi tidak ada pengawasan orang tuanya atau yang lebih mampu untuk menyeberang. Jadi kami membantunya untuk menyeberangkan. Kita antisipasi karena 1 minggu ini sudah ada beberapa laporan yang hanyut. Ada yang petani, terakhir juga dua hari yang lalu ya di Pulbala ini, di jembatan sebelah hanyut. Jadi kami sebagai tim SAR juga dari Sat Brimob, jadi kami sebagai antisipasi lah, jangan ada lagi kejadian seperti itu yang cuma karena tidak ada yang membantu untuk menyeberangkan anak-anak kita. Kehadiran personil Brimob ini diharapkan menjadi bentuk kepedulian dan respon cepat Polri dalam membantu masyarakat yang terdampak bencana. Personil Brimob juga bergerak cepat bersama masyarakat memperbaiki jembatan tersebut agar akses transportasi dan kegiatan masyarakat dapat kembali normal. Agustiar, Kompas TV, Gorontalo. Informasi Pemkot Gorontalo terapkan parkir berlangganan selama 1 tahun akan kami hadirkan usai jeda berikut. Tetaplah bersama kami.
Saya Natasha Mewah masih bersama Anda di Kompas Sepekan. Saudara, pemerintah secara resmi meresmikan sekolah rakyat untuk tahap 2 secara nasional di seluruh Indonesia. Peresmian dilakukan langsung oleh Presiden Republik Indonesia Prabowo secara virtual di 166 sekolah rakyat pada Selasa siang. Salah satu yang diresmikan yakni sekolah rakyat di Sulawesi Utara, terletak di Desa Tampusu, Kecamatan Romboken, Kabupaten Minahasa. Sekolah rakyat yang diluncurkan di Minahasa ini merupakan proyek tahap 2, dibangun oleh Kementerian Pekerjaan Umum. Semua bangunan nantinya menyiapkan fasilitas yakni ruang kelas, laboratorium, perpustakaan, serta asrama bagi para siswa. Lokasi ini memang pemenuhan readiness kriteria itu sangat penting. Salah satu pemenuhan readiness kriteria pengusulan ini kan memang inisiasinya kan bukan dari PU. PU ini kan kami diberikan tugas untuk membangunnya. Nah, salah satunya itu readiness kriteria yang perlu dipenuhi itu adalah sertifikat kepemilikan. Nah, sertifikat kepemilikan ini harus dipunyai oleh sekolah rakyat, yang mana sekolah ini sudah lahannya Pemprov ya, yang sudah diberikan oleh Pak Gubernur untuk mendukung programnya Pak Prabowo untuk dibangun sekolah rakyat. Saat ini sudah ada 75 siswa angkatan pertama yang sudah mulai mengikuti aktivitas belajar di sekolah rakyat ini. Mereka menggunakan ruang pinjam pakai sementara di salah satu gedung milik pemerintah setempat sambil menunggu pembangunan sekolah rakyat rampung. Para siswa begitu senang dan antusias meski awalnya ragu, namun ternyata diakui lebih terbiasa untuk belajar mandiri dan tertarik bersekolah di sekolah rakyat. Sementara itu, ke-75 siswa angkatan pertama ini merupakan siswa sekolah rakyat menengah atau setara SMA. Sedangkan untuk calon siswa yang akan menempati gedung baru nanti adalah sekolah rakyat tingkat dasar dan tingkat pertama. Ada 75 orang, 36 laki-laki dan sisanya perempuan. Itu SMA? Ya, SMA. Untuk sekarang kelas 10 semuanya SMA. Ya, karena kami sekolah rakyat ini Pak, sebenarnya kan ada tingkat SD, SMP, dan SMA. Nah, di Sulawesi Utara ini baru ada 2, SMP dengan SMA. Dan insya Allah ditargetkan di tahun depan ada SRD. SRD sekolah ya, sekolah rakyat dasar. Awalnya pertama kali masuk itu masih ragu-ragu, gugup, takut, masih juga itu serta udah lama-lama udah mulai terbiasa, juga dapat banyak teman di sini. Sangat tertarik dengan. Ya. Itu pembelajarannya seperti apa? Pembelajarannya bagus. Fasilitasnya juga bagus. Harapannya apa? Harapannya ke depan bisa menjadi punya pribadi yang lebih baik juga. Jadi tambah lebih mandiri, juga mau merubah derajat orang tua di sini. Sekolah rakyat ini merupakan salah satu program Presiden yang diharapkan dapat membantu masyarakat kurang mampu. Pembangunan sekolah rakyat di Tampusu Minahasa ini dibangun dengan luas lahan 6,3 hektar dan ditargetkan rampung hingga Juni tahun ini. Tim Liputan Kompas TV Minahasa, Sulawesi Utara. Saudara, pemerintah Kota Gorontalo mulai memberlakukan program parkir berlangganan. Kebijakan ini diterapkan untuk langganan parkir hingga 1 tahun di sejumlah ruas jalan Kota Gorontalo yang telah ditentukan. Program parkir berlangganan bertujuan agar pengguna kendaraan tidak perlu lagi membayar parkir setiap kali berhenti, karena biaya parkir sudah dibayar sekali untuk masa berlaku selama 1 tahun. Adapun tarif parkir berlangganan yang diterapkan yaitu Rp60.000 untuk kendaraan roda 2 atau sepeda motor, Rp100.000 untuk kendaraan roda 4 atau mobil, Rp40.000 untuk becak motor atau bentor, serta Rp140.000 untuk bus dan truk. Saat ini Dinas Perhubungan Kota Gorontalo telah menerapkan program parkir berlangganan kepada seluruh organisasi perangkat daerah atau OPD sebagai tahap awal pelaksanaan program. Parkir berlangganan ini adalah kemudahan dalam pembayaran retribusi parkir tepi jalan umum yang ini dilakukan 1 kali untuk membayar untuk mendapatkan layanan selama 1 tahun. Sehingga pemilik kendaraan yang sudah mengikuti parkir berlangganan tidak lagi melakukan pembayaran di setiap kali parkir. Kemudian untuk tarif sendiri, tarif parkir berlangganan yakni Rp60.000 untuk sepeda motor, itu berlaku untuk 1 tahun, kemudian untuk mobil Rp100.000, kemudian untuk bentor Rp40.000 dan untuk bus ataupun truk Rp140.000. Kemudian parkir berlangganan ini berlaku khusus untuk tepi jalan umum. Jadi semua kawasan
kawasan yang merupakan lokasi parkir yang merupakan yang milik daripada kewenangan Kota Gorontalo itu bebas daripada pungutan parkir. Untuk mendaftar parkir berlangganan, masyarakat dapat langsung mengunjungi kantor Dinas Perhubungan Kota Gorontalo. Kendaraan yang telah terdaftar akan ditempelkan stiker berupa barcode sebagai tanda resmi kepesertaan parkir berlangganan. Agustiar, Kompas TV, Gorontalo. Saudara, pemerintah Kota Gorontalo tidak lagi memberikan toleransi bagi warga yang membuang sampah sembarangan. Setiap pelanggar akan dikenakan sanksi tegas berupa denda hingga 10 juta rupiah. Langkah ini diharapkan mampu menimbulkan efek jera sekaligus meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya menjaga kebersihan lingkungan. Wali Kota Gorontalo Adan Dambae menegaskan penanganan sampah menjadi prioritas utama pemerintah daerah. Dalam peraturan daerah Kota Gorontalo, pemerintah tidak lagi memberikan toleransi bagi warga yang membuang sampah sembarangan. Wali Kota menyebut setiap pelanggaran akan dikenakan sanksi tegas berupa denda hingga 10 juta rupiah. Bahkan bagi pelanggaran tertentu, sanksi pidana berupa kurungan juga dapat diterapkan sesuai ketentuan yang berlaku. Ya, dalam bentuk disewa. Ya. Alhamdulillah dengan hadirnya 96 truk dari BTN, kita kembalikan itu, dan sekarang sudah beroperasi. Kalau di Kelurahan Kento, kalau di Kecamatan truk setiap kecamatan satu. Karena itu karena sekarang ini sudah lebih ngotot soal sampah, ya. Karena sebagaimana diatur dalam Perda bahwa kalau membuat sampah sembarangan itu akan dikenakan denda 10 juta. Dan kalau toh juga sampai terbukti orangnya tak proses secara hukum, maka itu akan ada ancaman 6 bulan. Oleh karena itu saya mengimbau pada masyarakat agar marilah kita sama-sama menanggulangi sampah di Kota Gorontalo ini. Karena satu kota itu ada 2 tantangan. Pertama adalah sampah dan yang kedua adalah saluran. Langkah ini diharapkan mampu menimbulkan efek jera sekaligus meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya menjaga kebersihan lingkungan. Wali Kota menghimbau seluruh warga untuk mematuhi aturan dan membuang sampah pada tempatnya serta waktu yang telah ditentukan demi menciptakan Kota Gorontalo yang bersih, sehat, dan nyaman. Saat ini pemerintah Kota Gorontalo telah menyediakan serta menambah armada pengangkut sampah di setiap kecamatan hingga kelurahan yang ada di Kota Gorontalo. Agustiar, Kompas TV, Gorontalo. Informasi tadi menutup perjumpaan kita dalam program Kompas Sepekan. Tetap ikuti Kompas Sepekan setiap hari Minggu. Saya Natasha Mewoh pamit undur diri. Saksikan rangkaian program berita di Kompas TV, independen, terpercaya.